Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk ayam KKI 1BA. Yes, KKI yang kuping kali Indonesia, toko online yang ada di Surabaya. Jadi mereka katanya bikin ayam dan ayamnya itu ada dari murah sampai mahal, dan sekarang yang gue pegang adalah yang versi 1BA-nya aja di harga 1,8 juta. Dan buat gue ayam ini unik banget deh, karena gini, gue langsung aja ngomong dari awal, dia pakai 1BA 1,8 juta, tapi yang unik adalah kabelnya. Karena kabelnya ini punya impedance adapter. Gue nggak pernah lihat ayam punya impedance adapter sebelumnya ya, apalagi yang di kabelnya. Jadi kalian literally bisa ganti-ganti impedance-nya pakai ini, dan trust me, suaranya berubah, juga berat ringan yang ngedrive-nya juga sangat-sangat berubah. Oke, seperti biasa akan gue bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Kalau ngomong build quality dari ayam ini sendiri, buat gue B banget, malah cenderung mengerikan. Mungkin kalau kalian yang belum terbiasa sama ayam kecil seperti Atimotic begini, mungkin kelihatannya ngeri. Tapi gue udah pakai Swanergy gue lama dan sama sekali belum ada masalah. Dia cuma pakai akrilik doang untuk housingnya, dan sangat kelihatan ini pakai single balancer mature. Dan habis itu kabelnya pakai dual pin. Kabelnya ini juga berasa murahan. Ini tipis, lalu kemudian agak kaku dan twisted atas bawah. Teman, memang yang spesial ada di impedance adapternya ini. Ini bisa di switch, nggak usah pakai alt apa-apa, cukup pakai jari aja. Bahkan kanan kiri kita bisa bedain, tuh lihat ya. Ada 3 pilihan di sini. Sayangnya gue tidak dikasih tahu speknya itu apa, maksudnya berapa impedance yang berubah. Yang jelas secara susahnya di drive tuh berasa banget. Yang paling atas itu paling gampang, di tengah sama bawah itu sama-sama sulit di drive, dan suaranya jelas berubah, frekuensi responsnya pun berubah. Jadi unik aja. Buat gue ini sangat-sangat nilai plus di kabelnya ini sendiri. Tapi sayangnya kualitas kabelnya sendiri tidak berasa bagus, dan jacknya pun pernah lihat sih, maksudnya ayam-ayam murahan gitu pakai jack seperti ini. Jadi sayang sekali kualitas jacknya sendiri nggak terlalu bagus, kualitas kabel nggak terlalu bagus, padahal uniknya di kabelnya. Untuk fitting ayam ini sendiri, kalau kalian pernah coba Atimotic ataupun Swanergy ataupun KB Ear Neon, buat gue 11-12 banget, karena dia ya begini makanya. Masuk, lalu sampai bawah. Jadi dia itu memang kalau misalkan yang suka over ear, ini memang tidak bisa gimana-gimana banget. Dia cuman gini aja, ganjang ke bawah, dan tidak direkomendasikan untuk commute karena gampang ketarik. Secara frequency response ya, KKI 1BA ini gue bisa anggap sebagai DF neutral. Kalian lihat betapa dia neutral bassnya, dan juga ada pinna gain yang mengikuti DF neutral di sekitar area sini. Dan kemudian ya, overall memang suara simply DF neutral aja. Kalau kalian yang belum tahu, lihat dulu soundblock gue apa itu DF neutral dan Harman neutral. Nah, gue mau bandingin nih, kan gue udah ngomong bahwa dia punya switch, dan betul itu mengganti impedance dan juga mengganti suara. Gue bandingin sama yang switch 2. Lihat betapa switch 2 itu lebih naik lagi di upper mid dan treble, dan yes, suaranya itu makin kering, makin pedes, dan ya buat gue sih ini udah nggak netral lagi. Ini udah lebih mencondong ke bright, lebih kering lagi. Tapi ya gue tahu memang ada beberapa orang yang suka suara seperti itu. Mungkin yang suka ER4 yang pertama mungkin bisa begitu sukanya. Kalau misalnya dibanding yang switch 3 itu di antara switch 2 dan switch 1. Nggak sepedas switch 2, tapi nggak sekalem switch 1 juga. Dan bisa dibilang gini, yang unik karena ini nggak cuman ganti secara suara, dia juga mengganti impedansi. Switch 1 itu paling susah di drive, switch 2 dan 3 itu jauh lebih susah di drive. Kalau misal dibandingin dengan Swanergy X01, gue mau tunjukin dulu. Swanergy itu, nah kelihatannya dia warnanya gue ganti dulu, jangan biru muda. Nah, pakai kuning begini kayaknya lebih kelihatan, kuning hijau begini ya. Swanergy itu punya bass lebih tinggi sedikit, sekaligus punya upper mid to treble paling kalem. Treble sebenarnya extensionnya lebih bagus juga. Jadi buat gue Swanergy sendiri itu masih lebih balance, dan overall lebih natural suaranya di kuping gue. Cuman ya memang secara harga Swanergy sendiri udah beda 1 juta lebih. Untuk suaranya sendiri gue pakai IFX DSD Qlux 5K dan juga iBasso DX160 gue, dan ini cukup mengingatkan gue sama Swanergy gue karena sama-sama susah di drive. Jadi sangat tidak disarankan untuk kalian pakai HP di sini karena suaranya bakal mendem, nggak kira-kira.
Beneran, ini berat, apalagi kalau kita ganti impedansinya. Impedansi yang paling atas, gue langsung aja ngomong ya, itu suaranya paling aman, suaranya paling, gue ngomong paling netral dibandingin tiga-tiganya. Sekaligus paling gampang di drive, tapi itu pun termasuknya berat jelas. Kalau pakai HP gue nggak kuat. Kalau misalnya kita settingan B, settingan yang di tengah, ini lebih berat daripada Swanergy gue yang 75 ohm. Ini dari semua ayam gue, Swanergy ini udah paling berat. Dan ini lebih berat lagi kalau pakai impedance adapternya. Yang paling bawah ini juga tidak terlalu berbeda sama yang tengah. Somehow sama-sama sangat-sangat susah di drive. Jadi walaupun satu balancer mature doang, gue sarankan coba ini jangan pakai HP. Please! Dan kemudian yang gue mau bahas secara suara, memang dia gampangnya masuknya di F neutral. Dia sangat-sangat netral. Dan untuk banyak kuping gue yakin, kalau misalkan nggak suka netral, kalian biasa denger yang fun, kalian biasa dengerin yang KZ, kalian biasa dengerin yang V-shape, kalian biasa dengerin yang warm. Ayam ini bakal jadi sangat-sangat kering kerontang dan juga berasa sangat-sangat membosankan. Karena memang bassnya jauh dari fun, mid-nya juga walaupun maju detail tapi kayak emosinya nggak terlalu berasa. Treble-nya juga nggak terlalu extend somehow, tapi tetap cukup detail. Jadi gue ngerasa ayam ini memang bukan untuk dengerin lagu ya. Jadi kayak dia lebih untuk ngebedah lagu, atau malah untuk kalian yang benar-benar pengen cari suara netral, mungkin buat mixing, atau mungkin ya simply kalian nggak pingin ada satu frekuensi pun yang maju mundur banget. Nah, buat gue ini salah satu solusinya. Tapi kalau kalian pingin cari fun, kalian pingin cari yang energik, jangan sama sekali ke sini. Bassnya ini bass yang typical tight, sedikit ada body, tapi kayak daripada duk 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 gitu, kayak lebih dup 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 dup. Malah sama sekali nggak ada energi di situ. Tapi memang kalau misalnya ngomong detail sama speednya, jelas dia duk 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 duk, cepet, sangat cepet bassnya, dan juga detail. Setiap nada-nada rendah tuh nada bass gitar itu masih kedengaran dem 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 dem, itu masih berasa, tapi memang sangat-sangat nggak fun. Kemudian vokalnya ini memang cukup detail, vokal dan juga perkataan-perkataan vokalis, lirik dari setiap kata yang diucapkan sama penyanyi itu cukup berasa detail di sini. Tapi sekali lagi gue bilang kayak ini tuh agak kering teksturnya. Gue nggak ngomong ini sibilance, gue nggak ngomong ini shouty, tapi tekstur vokalnya tuh kayak orang yang agak kurang minum. Jadi agak sedikit kering terasanya, tapi memang kalau ngomong detail itu jelas dapat detailnya. Nah, treble-nya ini buat gue yang cukup paling gue agak mungkin sedikit kecewa mungkin karena gue pernah dengar Etymotic R4SR, Etymotic R4XR dan juga Swanergy, itu buat gue cukup netral, tapi treble detailnya dapet. Di sini nggak terlalu dapet, bahkan cymbal crash pun agak sedikit kurang detail. Mungkin itu aja kelemahannya, tapi ini bisa diperbaiki dengan pakai impedance adapter yang versi 2 yang tengah atau yang versi paling bawah, tapi mengorbankan bass. Jadi gampangnya gini, yang paling atas ini paling netral yang gue dengerin biasa sekarang. Yang tengah ini jadi paling kering suaranya, bassnya lebih tipis lagi, vokal lebih tipis lagi. Ini udah mendekati kuping gue, agak nggak nyaman di sebenarnya yang paling tengah ini. Dan treble-nya pun jadi lebih terasa presence-nya, cymbal crash jelas lebih berasa, lebih detail juga. Tapi itu jadi sangat-sangat kering suaranya, dan yang paling bawah itu gabungan yang paling atas dan paling tengah. Jadi memang overall gimana pun suaranya adalah DF neutral atau neutral to bright, bisa tergantung pilihan kalian di mana. Yang jelas ini sangat-sangat tidak direkomend untuk kalian yang suka EDM atau yang genre yang fun-fun begitu rasanya. Kemudian kalau kita ngomong teknikalitas seperti IM neutral pada umumnya, gue ngerasa karena dia nggak bass sama mid range itu benar-benar kayak nggak ada yang dimajuin satu sama lain, treble-nya juga tidak dimajuin. Berasa netral, itu cukup gue ngerasa ada banyak detail informasi yang ada bisa disampaikan oleh IM single BA ini. Tapi memang kalau kita ngomong secara staging, dia cuman lumayan lebar tapi kanan kiri aja. Dia nggak bisa ngasih soundstage 3D ataupun imaging yang bisa pinpoint atas bawah segala macam. Enggak, ini kanan kiri aja. Tapi ini juga sesuai yang gue rasain di Etymotic ataupun Swanergy, 3D-nya juga berasa nggak ada. Nah, sekarang gue langsung aja bandingin sama Swanergy, karena kalau misalnya dibandingin ayam lain pada umumnya ya ini kayak sekte khusus suara netral rasanya.
Kalau misal dibandingin sama Swanergy yang selama ini masih jadi patokan gue untuk netralitas, harganya by the way kita harus ngomong harganya beda sekitar 1 juta lebih ya. Karena Swanergy ini harga retailnya itu biasa sekitar 3 jutaan, sementara ini 1,8 juta, jadi cukup berbeda. Tapi memang buat gue di sini nggak bohong, walaupun sama-sama menggunakan single BA, Swanergy ini frekuensinya jelas berasa lebih lengkap. Treble yang pertama kali gue rasa itu treble, jelas lebih detail di Swanergy, lebih nyampe nada tinggi di Swanergy. Dan juga bassnya lebih cepet, tapi sub bassnya itu lebih berasa ada di Swanergy. Jadi memang kayak Swanergy itu lebih detail atas bawahnya. Sekaligus vokalnya itu ini yang gue suka dari Swanergy. Walaupun dia sama-sama di F neutral, tapi tidak kering. Buat gue sendiri vokalnya tuh masih bisa gue enjoy buat lagu jazz ataupun lagu-lagu vokal cewek, itu gue masih bisa suka di Swanergy. Tapi teksturnya di KKI 1BA ini cukup kering. Nah, kalau misalnya kita ngomong secara staging, dua-duanya mirip, kanan kiri sama-sama cuman 2 dimensi, nggak bakal berasa 3 dimensi. Cuman Swanergy berasa lebih lebar sedikit dan juga lebih airy. Sekaligus buat gue detail itu masih lebih dapet di Swanergy. Jadi so far buat gue kalau misalnya kalian pengen ayam yang netral, cuman punya budget 2 jutaan atau ke bawah, buat gue ini KKI 1BA ini sangat-sangat pantas dicoba. Tapi kalau misalnya kalian bisa nabung mungkin sampai 3 juta, tapi sekali lagi yang gue ngomong ya, ayam-ayam ini daripada fun, ini lebih kayak ke alat mungkin untuk beberapa orang untuk mixing lagu atau untuk bisa menerjemahkan ini lagunya untuk ayam lain gitu. Untuk ayam lain bisa jadi warm atau bisa jadi bright, mungkin kalian bisa jadikan ini sebagai patokan netral. Tapi selain itu, buat gue kalau misalkan bisa pengen nabung ke harga 3 jutaan, buat gue Swanergy ini masih lebih bagus secara detail, ekstensi, tekstur, dan juga timbre. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblog berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.